secara standar spesifikasi tentunya iki sing dibutuhke wong-wong kira ya Kabupaten Purworejo ta iki? Kabupaten Purworejo. Tentunya secara spesifikasi ini kan kita butuh informasi yang valid, akurat, padat dan terpercaya. Kebutuhane sing butuh sapa, sing bayar sapa, bagine nanti wedhuse kaya apa. Artinya ora iso kambing yang melipatnya menghadap ke dalam. Ya. Dalam arti spesifikasinya seperti masih rodok mekangkang, artinya pangkalnya agak urip tapi dengan kondisi kalau sudah melipat menghadap ke depan kuwi di ACC. Artinya corok nek kita berbicara ekonomis ya mungkin kategori ini kambing-kambing yang seperti ini adalah kambing-kambing yang ekonomis. Kita tidak berbicara harga saat ini, kita hanya berbicara secara spesifikasi umumnya ya. Bolo-bolo euforia yang sedang terjadi, hangatnya aktuale berita yang ada di Purworejo adalah kambing cat pilok. Ya Bret, karo kowe hae Bret. Secara standar spesifikasi tentunya iki sing dibutuhke wong-wong kira ya Kabupaten Purworejo ta iki? Kabupaten Purworejo. Tentunya secara spesifikasi ini kan kita butuh informasi yang valid, akurat, padat dan terpercaya. Kebutuhane sing butuh sapa, sing bayar sapa, bagine nanti wedhuse kaya apa. Kowe masih sing ngerti kae pembagian pembayaran bagian manune. Ya tak syuting gek ngoyo. Tapi ngene wae. Dari beberapa spesifikasi kambing dengan berkriteria seperti yang kita lihat di depan layar kaca panjenengan semua. Kuwi standar secara umum yang bisa diloloskan ataupun secara umum yang bisa diterima, baik itu pemerintah, baik itu kelompok tani ataupun supplier. Iki secara gambaran umumnya opo sakjane? Bisa. Spesifikasinya telinga. Telingane kudu piye? Telinganya panjang 34 cm. Jangan membunuh karakter kok 34 cm ki lanang apa wedok? Betina. Kok 34 sih? Piro to? Ah, jancok ngawur iki engko malah iki priwe? Takon cah kemplu. Cah mendem godokan pampers kok. Wong tangi turu ditakoni dadi angel. Nah, standar secara umum sing bisa diterima kedua belah pihak, artinya pihak penerima dan pihak pemberi bahasane. Kembali ke awal dulu Mas. Yeah. Ini berfungsi untuk peningkatan SDG. Nah, di Kabupaten Purworejo disalurkan melalui dinas untuk kelompok-kelompok tani yang berada di seluruh Kabupaten Purworejo yang mekanisme pembagiannya melalui aspirasi dewan. Melalui aspirasi dewan. Tentunya di situ kan ada syarat dan ketentuan. Ya. Termasuk terkait dengan mati jebol kandang. Terkait dengan lisensi ataupun hak yang bisa diterima di masyarakat itu berdasarkan kelompok tani. Ya. Kelompok anak, karena nanti setelah teman-teman khususnya orang Purworejo melihat konten ini tentunya tidak sedikit yang berbondong-bondong yuk seolah-olah pingin dikai wedhus atas dasar membuat kelompok tani. Apakah ada standar khusus kelompok tani yang berhak untuk menerima ini Mas Supri? Nggak ada. Yang penting kelompok tani itu diakui oleh negara, dibuktikan dengan SK pembentukan dari desa, dilaporkan ke PPL sehingga mendapatkan nomor simultan, terus kegiatannya jelas, sudah bisa mengajukan bantuan melewati dewan. Yang umum itu kan kelompok tani asal kelompok tani. Kadang-kadang yang bisa dibilang kelompok tani, kelompok tani anget-angetan itu kan terjadi tidak sedikit. Nah artinya ketika tidak, bahasanya sing gampang ditelaah adalah ketika belum berbadan hukum itu urung iso nompo kambing yang bentuk semacam ini. Tidak, minimal kalau berbadan hukum itu sing merujuk kepada akte notaris maupun SK Kemenkumham itu nanti terlalu menyulitkan untuk kelompok tani tersebut. Makanya ini kan sederhananya selama di situ itu terdaftar
di dinas sudah mempunyai nomor simultan, udah dia bisa, sah. Dan itu sudah data dari itu semua nanti sudah bisa diajukan ke dewan bahwa ini kelompok yang berhak ya. Atas dasar seberapa serius kuwi kelompok, seberapa konsisten dan komitmen kuwi kelompok gitu ya. Nah ini pertanyaannya adalah pada tahun ini 2024 ini pengadaannya kan ke Kenjenengan ini sebagai suppliernya ini. Ya. Untuk dari dewan sendiri ataupun dari dinas sudah jatuh berapa kali model kayak gini? Sudah diadakan berapa kali? Sebenarnya dari 2020 itu sudah jalan, Mas. Cuman kan kondisi dengan adanya COVID 2 tahun. Ya. Akhirnya pekerjaan terhambat, itu tidak ada pekerjaan. Terus di 2022 itu terkendala PMK, tapi ya alhamdulillah sudah bisa terlewati lah. Itu jadi 2022, 23, 24. Ini yang tahun ketiga setelah COVID. Jumlah berapa? Kemarin dari usulan 59 kelompok terrealisasi 46. Per kelompok tani mendapatkan berapa? 10 ekor betina, 1 jantan. Dan itu sudah sesuai standar layak bibit ya. Artinya dengan sistem perbandingan 10 betina 1 jantan ya. Oke, nah sekarang kita lebih mengerucut ke spesifikasi yang betina. Jadi untuk spesifikasi yang betina sendiri itu yang diminta, yang dilisensikan, diloloskan sesuai spek yang seperti apa? Jadi kambing itu kira-kira berumur kurang lebih 1 tahun. Oke. Dengan lepas gigi maksimal 1 pasang. Maksimal 1 pasang. Nah, terus tinggi badan itu 70 cm. Minimal. Panjang badan minimal 67. Lingkar dada minimal 68. Panjang telinga minimal 28. Oke. Terus bobot badan minimal 30 kg. Warna bulu, kepala, badan dominan putih, kepala sementara ini baru dominan hitam. Tidak ada coklat gitu ya? Belum ada coklat. Sedangkan secara standar kambing yang ada di Kaligesing itu kan kombinasi ada coklat, ada hitam, ada putih atau ketiganya mungkin ya. Tahun ini belum terakomodir. Nah, jadi itu untuk spek yang kualitatifnya di sini juga ada. Jadi kambing itu leher bergelambir, kepala tetap harus cembung, tanduk pipi lebar melengkung ke arah ke belakang, telinga melipat menggantung terkulai menghadap ke depan. Oke, artinya ora iso kambing yang melipatnya menghadap ke dalam. Ya. Dalam arti spesifikasinya seperti masio rodok mekangkang, artinya pangkalnya agak urip tapi dengan kondisi kalau sudah melipat menghadap ke depan, kuwi di ACC. Nah, terus memiliki bulu rewos. Memiliki bulu rewos adalah bulu belakang itu. Adakah standar panjang minimalnya? Standar panjang minimalnya itu 12 cm. 12 cm diukur dari pangkal ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang. Jadi nek misalnya kok wedhus dalam kondisi jempong ki, juwis ki, rok mini ki, berarti ki ra iso. Apabila kurang ya enggak masuk. Oh, artinya tidak memenuhi standar secara kualitatifnya. Terus untuk puting juga normal. Normal itu bisa dibilang seperti apa? Jadi puting tidak bercabang. Tidak bercabang. 2 gitu ya. Nah, artinya 4 boleh, tapi harus memisah. Oh. 4 memisah, jadi tidak putingnya tidak cabang. Dan banyak kasus ya itu ya. Dan kebanyakan kan yang puting 4 itu yang 2 tidak produktif. Betul, hanya kayak semacam kutil atau apa gitu ya. Yang diutamakan adalah bunting itu normal, artinya 2 yang berproduksi normal. Masio itu ada 4 atau 5, ketika hanya butiran kecil ataupun benjolan kecil lolos ya. Nah, dengan kebutuhan 460 ekor gitu berarti. Jangan bekerja sama dengan siapa saja Mas Supri? Saya sebenarnya ya sudah sharing pekerjaan ini ke semua teman-teman. Khususnya ada di wilayah Kaligesing. Ya, cuman kan ya ada yang mungkin tertarik untuk ikut, ada yang tidak. Ya itu hak mereka lah. Ya. Yang penting saya sudah sharing, saya minta bantuan untuk pengadaan barang ini.
Karena ya memang agak sulit juga karena kan di sini itu kan untuk kambing itu untuk spesifikasi yang lain-lain kan di sini kan juga penyedia barang itu kan juga menggaransi sakit dan kematian itu diperlakukan itu kan 14 hari setelah masa garansinya. Iya, setelah diberikan ke penerima 14 hari ke depan dia masih menanggung masa garansi. Ya, itu dari mulai akan dibagikan sudah mendapatkan pengobatan endoekstoparasit. Ya. Terus kambing juga sudah beridentitas itu yang dikasih AirTag. Terus itu juga harus dilengkapi dengan obat antiremetika kaplet, terus antiparasit spray itu Gusanet. Itu kalau antiremetika kapletnya itu pakainya Nemasol, 200 gram. Terus antiparasit spraynya pakai Gusanet. Terus klorampenikol 5 gram itu. Ya, artinya berarti dari selain kambingnya yang disediakan dan dikirim ke kelompok tani, itu juga disertai satu obat-obatan, baik endoekstoparasit dan juga masa garansi ya. Masa garansi itu yang dimaksudkan adalah kambing ini nanti ketika dikirim ke masyarakat khususnya kelompok tani ini benar-benar dalam keadaan sehat. Oke. Adakah kendala Mas Supri? Maksudnya dengan ketersediaan stok yang mungkin di Kaligeseng ini kan banyak mengalami kekurangan ataupun yang satu spek ataupun satu ukuran ini kan orang gampang dicari ki. Terus caranya jenengan mengatasi masalah ini tidak hanya di Kaligeseng atau di pasar luar Kaligeseng atau di peternak luar Kaligeseng? Ya kita juga melibatkan teman-teman bahkan dari Gunung Kidul, Wonosobo. Ya. Artinya ya kalau memang di sana itu ada populasi dan harga masuk bisa dibawa ke sini juga. Karena seperti ini kan tentunya ada standar harga ya. Iya. Selain juga dari standar kambing yang tadi sudah disebutkan terkait dengan panjang telinga harus berapa, tinggi badan, lingkar dada, panjang rewos atau bentuk tanduk, profil muka, warna. Tentunya kan karena ini adalah kebutuhan pemerintah juga, dimaksudkan di situ ada standarisasi harga, berarti ya mensinkronisasikan antara spek barang dan harga ini mek gathuk piye. Sementara kalau di Kaligeseng itu kan bukan kok ini tidak banyak, tapi peternak Kaligeseng kan mayoritas rata-rata sudah kelasnya agak di atasnya ini. Jadi kadang kesulitannya bukan tidak ada kambing ya, tapi memang karena secara kualitas spek yang dibutuhkan malah di bawahnya. Ya, nah artinya corok nek kita berbicara ekonomis ya, mungkin kategori ini kambing-kambing yang seperti ini adalah kambing-kambing yang ekonomis. Kita tidak berbicara harga saat ini, kita hanya berbicara secara spesifikasi umumnya ya. Yang dibutuhkan pemerintah dalam skala banyak, yang dibutuhkan negara sing sak jumlah dengan jumlah oke. Iki kan gambarannya seperti apa kan, seperti itu. Paling tidak kita bisa amati lihat seperti ini. Yang agak masih mengganjal itu kan pada saat kambing warna ini belum dimasukkan ke dokumen. Oh ya, iya. Sedangkan yang namanya kambing Kaligeseng itu memiliki beberapa varian warna. Artinya kepala hitam, badan putih, kepala hitam, bodi petak putih dan merah sebaliknya juga, dan kombinasi kan. Artinya ini juga memiliki standarisasi yang harusnya sama dengan yang sebelah-sebelahnya ini. Cuman dalam dokumen ini belum. Sementara belum terakomodir itu. Artinya belum terakomodir dengan warna kepala merah, kepala coklat, badan putih ya. Nah, itu mungkin pemahamannya nek kepala merah kurang menarik, lebih menarik yang kepala hitam. Tapi kan juga nanti endingnya akan membunuh karakter Mas Jadini. Nek ora kok segera di akomodir ya. Karena memang untuk saat ini yang kambing yang kepala coklat badan putih itu agak sedikit lebih banyak yang hitam badan putih, karena kan sudah berjalan selama
mungkin puluhan tahun. Kambing yang kepala coklat itu dianggap kambing pedaging mungkin ya. Mungkin dianggap kambing pedaging, dianggap kambing murah, jadi pembudidayanya akhirnya larinya ke yang hitam. Jadi kan yang merah itu lebih dikesampingkan ya. Oke, nah ini jadi kalau khususnya ini informasi teman-teman peternak khususnya di wilayah Purworejo dan sekitarnya ataupun luar Purworejo, monggo nanti ketika panjenengan semua punya ternak yang seperti ini dengan spesifikasi yang sudah disebutkan tadi, kok panjenengan kabeh pingin adol, kebutuhannya masih kurang banyak, nanti bisa hubungi Mas Supriyono Hadi. Ya. Berapapun ya. Ya. Nah, sekarang kita boleh tanya sedikit sebelum kita tutup konten. Dengan kebutuhan 460 ekor, ini sudah terrealisasikan berapa? Baru 200. Berarti masih ada 50% up. Iya. Nah, ini kan kita melihat betina Mas Supri. Khususnya spesifikasi yang jantan kayak apa? Yang jantan yang di kandang sana. Sing kandang endi? Yang kandang atas. Kandang atas. Ya ngan wae Mas yo rada adoh ya. Ngan wae, spesifikasinya sebutkan wae. Oh. Spesifikasinya. Nek jantan, maksudnya yang sesuai spek biar nanti kalau teman-teman datang ke sini membawa ataupun punya menawarkan itu sing wis ora gagal paham. Gigi harus berapa, tinggi badan harus berapa, bobot. Spek pejantan itu maksimal lepas gigi 2 pasang. Terus tinggi badan minimal 90, panjang badan 86, lingkar dada 84, panjang telinga 30, bobot badan 55. Itu semua standar minimalnya ya. Lingkar skrotum 24. Nah, jadi ketika teman-teman peternak di luaran sana itu ada yang memiliki speknya di atas itu, artinya lebih masuk gitu. Ning ojo di atas poelnya. Pertanyaannya, nek poel itu kan sudah maksimal tadi. Ya. Poel 2 pasang. Nek rung poel ya saya mlebu. Kalau sudah poel 1 pasang ya boleh masuk, maksimalnya di 2 pasang. Nah, kebutuhan dari kelompok tani tersebut baru terrealisasikan 200 ekoran, itu kan berarti baru sekitar 20 kelompok. Kurang 26 kelompok, punya potensi, punya peluang panjenengan semua daripada wedhus semacam ini dijual ning pasaran kok minguni dianggap murah. Ketika ini ada standarisasinya, memenuhi standar, nanti harga bisa dikomunikasikan dengan jenengan ya. Nah, iki nomor WA-ne piro? 081 328 596 707. Pokoknya lek duwe barangnya ndang-ndang ya. Maksudnya mumpung ini batas waktunya penyelesaian pekerjaan bulan apa, tanggal berapa? 4 bulan ini sampai Desember. Oh, berarti ini sampai Desember. Berarti masih ada di bulan Oktober ya. Dan di bulan Desember, jadi teman-teman nek duwe segera ngabari aja supaya nanti ini segera terselesaikan, jenengan ya wedhus payu ya toh, kelompok tani yo marem-marem, syukur barangnya api-api. Oke, cukup detail Mas Supri. Terima kasih, ini wawasan gawe masyarakat sing khususnya karena peternak di Indonesia itu tidak semua ternaknya kok berkualitas. Jadi untuk teman-teman di Kabupaten Purworejo, sebenarnya kita ndak usah terlalu berpikir waduh nek arep ternak anggarannya gede, enggak. Kita berserikat, berkumpul, membuat kelompok tani, kita ajukan, udah dapat bantuan. Yang penting berdasar ya. Kelompok taninya itu berdasar, orang mek kelompok tani ugal-ugalan. Artinya pemerintah sendiri sudah hadir untuk mendampingi peternak agar ke depan itu perekonomian para peternak itu tentunya menjadi lebih sejahtera. Ya, dan yang penting intinya dinas itu mengetahui keberadaan dari kelompok itu. Artinya orang yang kelompok tani abal-abal bisa dibilang seperti itu. Dan tentunya terbuka luas bukan hanya di Purworejo. Jadi tentunya teman-teman seluruh Indonesia, khususnya kalau ada kelompok tani, setiap kabupaten juga ada di dinas peternakannya ono ya, di peternakannya boleh mengajukan secara spesifikasi dan apa sesuai permintaan. Nah, mbok di ACC sapa ngerti. Masalah anggarannya sekondi gue orang ngerti, harus arep di ACC seko pemerintah daerah, provinsi, pusat. Kan otomatis kan tentunya kan DPRD ataupun provinsi, ya mereka mestinya ya rapat dengan Pemda yang di situ mewakili dinas peternakan sendiri, otomatis kan alokasi anggaran untuk kegiatan ini misal katakanlah berapa miliar. Nah, tapi yang menentukan siapa yang akan diberi itu adalah DPR. Oh gitu. Ya, lah dinas itu sebagai
Pelaksana. Oke, atas permintaan dari kelompok tani, pemberinya mungkin dari dewan, dinas adalah sebagai pelaksana karena di bidang peternakan gitu. Oh, jadi secara sistem itu sudah bagus, Mas. Sudah bagus, artinya dalam satu kegiatan itu melibatkan banyak pihak yang membidangi masing-masing. Jadi intinya arep dolanan itu jadi rodok sulit. Ya ora iso. Artinya di situ meminimalisir kegiatan korupsi mungkin jadi agak sulit karena keterlibatan banyak pihak. Jadi secara evaluasinya banyak pihak yang mengetahui loh, yang bertanggung jawab juga, intinya kan kayak gitu. Oke, gitu cukup tentunya informasi selama ini. Mungkin teman-teman gagal paham rancu ataupun apa dengan seperti ini tuh harus kita jualnya di mana dan kebutuhannya seberapa banyak dan caranya njaluk piye, ternyata dibuka hari ini. Monggo bagi teman-teman berkreasi, berkreativitas dengan adanya kambing, ternyata kita juga bisa mensejahterakan. Dan mungkin gitu. Mungkin kan untuk para peternak itu juga bisa membangun plasma untuk membesarkan. Fattening. Membesarkan tuh, Mas. Ya toh, membesarkan dari misal katakanlah dia baru 65 cm. Nanti kan kebutuhannya diambil di 70 cm kayak iki. Nah, misal ini ditandurke sejumlah 10 ekor atau berapa, nanti setelah 70 cm diambil, tentunya yo kenaikan harganya sangat signifikan. Signifikan ya. Sebagai contoh misal kok belinya dengan seharga 2 juta, misal diambil dengan harga 2,5 atau 2,7 kan sudah cukup dianggap signifikan ya. Tatkala ketika kambing itu kita kembalikan ke pola rawatan sesuai kemampuan. Karena nek mampune dhewe ngopeni ming 5 dadine lemu, kok posisine ra urung ngopeni 50 ya ming tumpes. Dadine kuru ora. Ngringkes ora kok lemu. Wes ya Mas Supri. Wes ya, ini cukup menginformasikan. Tentunya sampai jumpa, see you dan matur suwun.